sungai, insya Allah innalillahi wa innalillahi rajiun. Itu sudah pasti. Nah, coba mana airnya, bawa kemari. Saya buka, kalau dari jarak jauh Bapak tidak bisa lihat, saya tumbalkan dengan darah saya 7 tetes. Oh, saya bermain dengan darah. Karena kepercayaan kami orang Dayak, sesembahan itu adalah darah manusia, bukan darah ayam. Minta maaf, kalau ada Dayak di sini yang nonton dengan saya, mau Dayak apa saja, boleh tukar pengalaman dengan saya. Ya, minta maaf. Supaya jangan ada dusta di antara kita, kata Beruri Marantika. Ya, kalau dengan Dayak ini jangan tegang. Kalau tegang terus Pak, nanti ingat hutang terus. Negara saja berhutang, apalagi kita, betul enggak? Ya, nah, itu jangan stres dengan hutang. Yang penting niatkan ya untuk keberhasilan. Guru besar saya, kalau memang kamu sudah menyukmarakan masuk ke batang tubuh ini anak manusia, tolong hadirkan salah satu fata morgana antara ada dengan tiada. Tembus angin, tembus pengharapan. Tembus angin, tembus penglihatan. Kemana air harus mengalir. Izinkan anak cucumu mengadakan hiburan di kampung, yaitu saya punya saudara. Semoga saya bisa menepati janji dan pun saya tidak malu. Rau, rau, lupa dayung. Boleh rapat saja, atau begini, yang dari itu ini kasih masuk, nanti dibilang pakai topeng. Saya tidak bisa timbul-timbul fitnah Pak, yang saya mainkan ini kenyataan ya. Makanya saya bertanggung jawab penuh atas hiburan malam ini ya. Nah, itu kamera betul-betul, nah, itu rapat di depan tali ya. Yang kedua, mendukung semangat ya. Nah, karena orang bisa populer itu dikarenakan ada penonton, betul enggak? Nah, itu orang kampanye itu semangat Pak, sampai mau putus urat lehernya dikarenakan banyak penonton. Coba kalau dia tidak penonton, dibilang orang gila itu. Iya, sama kayak saya juga. Nah, bagaimana Dayak supaya bersemangat? Nah, saya buktikan, Bapak sebut saya dengan syarat satu, jangan lempar 1000-2000 ya. Saya kasih lihat manusia cendakau yang asli. Coba saya tumbalkan dulu dengan darah ya. Sakit Dayak tuh sakit Pak, namanya darah. Walaupun sedikit, tapi lebih sakit hati saya kalau ini manusia tidak berubah menjadi manusia cendakau. Kapan ketemu saya, disitulah letak harga diri saya. Betul enggak? Ya, karena harga diri saya enggak bisa Bapak ukur dengan duit Pak. Kalau duit gampang saya cari. Betul. Nah, itu harga diri yang mahal. Ini saya tumbalkan dengan 7 tetes darah. Lihat yang punya jam tangan Pak. Saya minta tempo 1 menit 60 detik. Tidak berubah menjadi manusia cendakau. Teriak yang ramai, bubar yang nonton. Kapan perlu ambil batu, lempar kepala Bapak Dayak. Ini pangaramput saja. Demi Tuhan, saya tidak akan tuntut saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya sebagai manusia ya hanya minta kepada Yang Maha Kuasa ya, berdoa terkabul dengan tidaknya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oh, saya bermain begini pakai ilmu ya. Kalau saya bilang tidak ada, saya bohong sama Bapak. Cuma jangan salah mengartikan, ilmu itu banyak Pak. Anak Bapak dari TK sampai SMA itu cari ilmu Pak. Betul tidak? Iya, jangan salah. Jadinya belum tentu, pegawainya belum tentu, jadi polisinya belum tentu, duit habisnya sudah pasti. Betul enggak? Loh, itu ilmu itu mahal Pak, enggak bisa diukur dengan duit. Ya, cuma Bapak harus bisa membedakan yang mana ilmu kebatinan, yang mana ilmu yang masuk akal dalam pikiran manusia, yang mana ilmu yang memang tidak masuk akal. Ini saya ilmiahkan ya, ini satu contoh. Nah, kayak begini. Ini silet. Bapak pikir baik-baik dengan akal kita, sehat ya. Nah, jangan ada kelainan ya. Nah, ibaratnya 1 kilo itu jangan kurang 1 on lah.
Ya, minta maaf, ini saya jelaskan dulu supaya nanti enak kita mainnya. Kira-kira Bapak percaya enggak? Ditembak peluru jadi air, dibacok tidak luka. Percaya enggak kira-kira? Ada yang percaya enggak di sini kira-kira? Hah? Ini emang tanya dulu. Bapak percaya tidak percaya, tapi itu terjadi, Pak. Cuma kalau kita pikir dengan akal tidak masuk akal. Kenapa daya katakan tidak masuk akal? Kulit kita ini tipis sekulit ari, Pak. Jangankan kena senjata tajam sejenis silet ya. Mungkin Bapak masuk ke hutan terinjak duri kecil saja tembus. Betul tidak? Tembus. Tapi dengan salah satu ya keajaiban, dengan salah satu ilmu kebatinan, tidak sedikit di Indonesia sampai ke mancanegara ini orang yang tahan tembak. Picis memang rantai babi, tempurung buta, lidah kambing hutan. Tapi yang namanya barang panas yang kita pakai, janjinya mati berdarah. Itu sudah pasti. Makanya saya berani bicarakan di pengeras suara, karena silsilahnya memang dari suku kami. Ya, cuma minta tolong yang duduk berdiri dulu sebentar ya. Boleh injak garis saya. Kasih semangat Dayak bermain, boleh rapat. Yang penting jangan lempar duit. Ya, kalau lempar duit saya anggap menghina saya. Minta maaf. Ini kelambungnya kasih balik. 1 menit 60 detik. Kasih lihat dulu dia punya kelambung. Jadi harus bisa kita bedakan. Yang mana sulap, yang mana ilmu kebatinan. Kalau dari petugas aparatur negara, seperti polisi, tentara, itu yang kalau dulu ya, yang sering dipelajari itu SN, Pak. Bela dirinya. Apa itu SN? Satria Nusantara. Balon lampu itu 200 watt, jarak 10 meter dia pandang dengan mata, mengambil daripada tenaga alam, dia pukulkan, pecah itu bola lampu. Boleh tanya dengan Bapak polisi, Bapak tentara itu. Satria Nusantara, karena itu memang ada unsur daripada ilmu kebatinan. Ya, sekarang saya praktekkan di mana ini tempat. Betul tidak ilmu kebatinan itu ada? Kita tes 1 kali. Coba tutup manusianya kosong, Pak ya. Tidak ada yang bisa membantu. Cuma walaupun dia meraung kesakitan, berteriak, saya minta tolong. Ya, jangan dibantu. Walaupun dia anak yatim piatu, Pak, dia masih sehat. Tidak perlu disumbang-sumbang. Boleh majuan di depan tali. Di sini kasih rapat lagi kurang 1/2 meter. Supaya nanti jangan dibilang pakai topeng. Dayak bermain main sulap. Dayak bermain pakai topeng. Wah, saya tidak senang. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih bagus Bapak pukul saya tidak melawan. Betul. Itu terkecuali saya berbohong dengan saudara, tidak saya buktikan, Bapak boleh marah dengan saya. Minta maaf. Boleh rapat-rapat, Pak. Biar bisa melihat, aktifkan handphonenya. Biar bisa jelas ya, bahwasanya yang dimainkan ini menyangkut salah satu kekuatan ilmu supranatural yang bakal kita tanamkan ke batang tubuh ini anak manusia dengan salah satu pusaka peninggalan daripada leluhur kami, Datu Baduk, Datu Santai, Pangeran Teruntum Suryanata. Coba-coba kita undang dengan kita bakarkan pengganti kemenyan sebatang rokok. Coba bakar rokok, nak, kita tumbalkan dengan 7 tetes darah. Tidak jadi bubar, Pak. Minta maaf ya. Karena lupa bawa kemenyan. Ini coba-coba saja. Minta tolong ya, bukan memerintah. Yang penting satu, nonton sama Bapak Dayak ini hanya 2. Aman dan iman. Itu saja. Aman kepada manusia, iman kepada agama masing-masing. Itu. Tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menggunjing. Karena kita terdiri dari 1, unsurnya 4, tanah, air, angin, dan api. Itu yang tertanam di batang tubuh kita masing-masing. Ya, minta maaf.
Coba dari sebelah kanan Mas Uteng, siramkan dulu satu tetes, satu tetes, satu tetes, untuk menepati Amang punya janji ya. Mahal janji itu Pak. Kepercayaan itu dari omongan kita ya. Orang bisa percaya karena kita bisa menjaga salah satu pembicaraan kita. Karena lidah kita ini adalah al-kasaid, waktu lebih tajam daripada ujung pedang, sama gitu. Selip sedikit kita berbicara, kita bisa binasa dengan lidah kita sendiri ya. Minta maaf. Sudah dikasih pagar. Coba saya buktikan. Sihir ya Dayak, minta maaf kalau dulu kerjaan saya nggak percaya tes. Cuma saya bukan sombong Pak. Kalau saya dulu beragama keharingan ya memang kerja, apalagi saya dibayar paling senang. Asal bunyinya duit. Ini si Anu Pulan bin si Pulan itu nah, tokonya besar, kasih bangkrut dia. Gara-gara dia usaha saya macet. Itu paling senang. Yang penting saya dibayar. Dulu minta maaf. Kalau sekarang juga kepengin tes boleh. Saya buktikan dalam jangka 1 jam. Tidak terbukti, saya rela keluar daripada agama Islam. Berhenti saya menyembah Allah saya. Demi Tuhan, cuma tidak baik sebenarnya saya bersumpah Pak. Minta maaf. Orang bersumpah itu kata guru saya orang yang sering menutupi kesalahan ya. Benar atau salah dilarang untuk bersumpah. Penguasa daripada ilmu gaib, kalau memang sudah tertanam salah satu roh semangat guru saya, walaupun ini berbentuk benda, yang dipakai bukan tempatnya, yang dipakai bukan minyaknya, yang dipakai bukan modelnya, dengan akan tetapi menurut abah guru saya, yang berisi di dalam ini botol, kalau tidak salah ingatan saya 6.666 ayat yang tertanam di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, diambil dipetik daripada intisari daripada Al-Quran. Bapak hina botolnya saya tidak marah, Bapak hina minyaknya juga saya tidak marah, tapi tolong jangan dihina daripada doa. Karena kata orang tua saya, senjata mukmin yang paling ampuh itu adalah doa. Minta maaf. Jangan sedikit-sedikit sakit lari ke dukun mengaku agama Islam. Berhenti beragama. Kalau tersinggung tunggu di belakang. Mengaku Islam tapi percaya dengan dukun. Minta maaf. Pak dukun, saya bangkrut. Pak dukun, kami sarang burung walet saya tidak berisi. Apa agama kamu? Islam. Kepercayaan kamu Allah dan Nabi Muhammad. Kitab kamu Al-Quran. Tinggalkan. Masa kalah sama orang Dayak? Ya minta maaf. Guru saya kalau memang sudah hadir menyukma raga, coba berikan sebuah tanda-tanda masuk ke batang tubuh. Coba-coba saya rubah menjadi manusia cendakau. Sat! Sat! Siramkan dari sini ke sana. Datang satu cerita ilmu tapi dijual. Mau cari ilmu di pinggir jalan. Ilmu apa itu Pak? Tai kucing. Siapa yang bilang? Dayak. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung nanti boleh jumpa sama Dayak, asalkan untuk kebenaran. Jangan ajak saya berkelahi Pak. Saya paling takut berkelahi karena saya sadar badan saya kecil. Satu kali Bapak tendang sangkut di pohon kelapa, tidak bisa turun-turun saya. Betul. Mungkin ini anak yang kasih goyang-goyang. Angkat ke lambunya. Pelan-pelan ya. Dayak tidak pernah pakai ilmu sihir Pak. Black magic, ilmu hitam tidak pernah. Ya. Itu anak. Coba kasih lihat ikatannya. Boleh maju depan tali Pak. Boleh rapat. Biar Dayak juga semangat bermain. Karena juga saya tidak minta sumbangan, salah satu hiburan gratis. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, rahmatan lil alaminnya, saya diizinkan berusaha juara ramuan laku, alhamdulillah. Tidak laku saya katakan alhamdulillah, karena saya yakin rezeki sudah diatur dengan yang maha kuasa. Ya, minta maaf. Tuh ikatannya masih utuh Pak ya. Nah sekarang coba-coba ini manusia saya keluarkan tanpa saya merobek dia punya karung,
tanpa saya membuka ikatannya muncul dalam keadaan terikat. Wah, itu kan kata Amang. Saya tidak percaya. Kalau cerita anak kecil pintar, tapi untuk membuktikan sesuatu susah. Kita tes, coba tutup. Lihat jam tangannya, aktifkan kamera. Tidak berubah menjadi manusia tendakau. Bilang bohong orang Dayak bermain. Lipas latih lipas kurau, lipas latih lipas kurau. Sebelum Dayak tumbalkan dengan 7 tetes darah. Kalau yang saya pakai bermain ini, Pak, ya enggak apa-apa Bapak hina botolnya, saya enggak marah. Saya orangnya enggak gampang tersinggung, hobi bercanda. Iya, Bapak hina tempatnya saya tidak keberatan. Tapi kata abah guru saya yang mengislamkan saya, jangan Bapak hina doa dan pasupatinya. Kalau ingin bukti tes, ingin coba boleh. Asal jangan ajak saya baku bacok, baku tempeleng, saya menyerah duluan. Karena Dayak paling penakut. Dipukul tidak melawan, dihina tidak melawan. Tapi kalau Bapak pulang ke rumah jangan enak-enak tidur, Pak. Jangan enak-enak tidur. Ya, makan tidak enak, minum terasa racun, ya. Terbayang-bayang terus, paling lama 2 hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah pasti. Bapak mau cari siapa pelakunya? Minta maaf. Namanya ilmu perang maya. Itu memang kerjaan saya dulu, ya. Kalau saya sudah tidak pakai lagi. Ini saya angkat, Kak. Coba nak. Dengan saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menguji betul enggak Datu Baduk, Datu Santai, Pangeran Peruntum Suryanata hadir. Saya buka, wujud aslinya manusia, bertaring 1 senti, berbulu dia punya muka. Kepercayaan orang Kalimantan ratusan tahun yang lalu yang disebut manusia cendakau, saya buktikan di mana ini tempat dalam jarak beberapa meter. Coba siramkan dari sebelah kanan. Kalau dari jauh ndak kelihatan, ya ndak kelihatan. Ndak usah sumbang-sumbang kalau sama saya. Siramkan, ya. Mari saya angkat, ya. Dengan pembuka Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan bergerak satu benda apapun tanpa izin daripada Yang Maha Kuasa. Karena manusia tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat yang Maha Kuasa. Yang berkuasa adalah pemerintah, ya. 41 macam Bapak untalan melawan dengan pemerintah pasti mati, kata orang kaya, ya. Minta maaf. Guru saya, kalau betul salah satu peninggalan pusaka leluhur kami ini masih ada dan keasliannya bisa diuji coba di tempat, banyak orang menceritakan minyak kerbau jalang. Datang 1 kerbau jalang, datang 2 kerbau jalang, dijual 1.000, 5.000, sampai ratusan ribu. Nggak ada dijual ilmu. Kalau Bapak mau cari ilmu, tuan guru kan banyak, kiai ustadz banyak, ngapain mau beli ilmu di pinggir jalan? Betul enggak? Ya, minta maaf. Tolong angkatkan ini manusia, tata morgananya antara ada dan tiada. Hadir dengan 1 syarat, tanpa merobek itu karung, tanpa membuka ikatan, bahwasanya dia muncul dengan sendirinya antara ada dengan tiada, dengan kebesaran roh semangat Datu Baduk, Datu Santai, Pangeran Peruntum Suryanata. Alhamdulillah. Coba buka, taruh di samping. Saya buka dia punya penutup kepala. Saya tepati janji saya. Buka dulu kerendanya. Nah, kerendanya Abang Udin, ya. Minta maaf sudah. Oh, biasa. Coba siram dulu. Kalau masalah begitu ya, saya ini Pak sudah sering. Makanya kenapa saya sedia payung sebelum hujan. Bahkan ini anak 1 jam tidak bisa bernapas, itu sudah biasa. Karena dari sekian banyak penonton saya tidak pernah tahu hati seseorang. Dalam lautan bisa saya ukur, ya, itu. Tapi sejengkal hati manusia tidak ada yang tahu, terkecuali Yang Maha Kuasa. Betul enggak? Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Berkat la ilaha illallah. Kunci Allah, kunci Muhammad, kunci
kembali di batang tubuh manusia. Coba angkat karungnya dulu, itu robek apa enggak? Kasih lihat, kasih pegang sama penonton, jangan sampai nanti Dayak keram putihnya dustainya. Jangan bilang dusta sambil lari. Saya kejar, Pak. Saya kejar bukan saya ajak berkelahi. Yang saya pertanyakan apa yang saya dustai, apa yang saya keram putih. Kecuali Bapak pernah saya tipu, baru Bapak berhak untuk bilang dustainya. Betul enggak? Ah, itu. Nah, coba rapat aja, Pak, di depan tali. Saya kasih buka. Yang penting jangan masuk, tali itu sudah saya pagar, aman terkendali. Yang penting jangan masuk. Kalau masuk wajib ada kelainan itu. Tidak percaya tes bahwasanya kekuatan supranatural. Yang saya pakai jelek. Ada orang Dayak di sini maupun dari Bukit Maratus yang pernah dipimpin dengan Johnson Masri yang sudah almarhum, Pak. Di situ ada Nenek Lingai, ya, minta maaf. Ini bahasa saya tolong rekam, Pak, supaya jangan salah. Nanti dibilang Dayak abal-abal lagi, ya, minta maaf. Ini kalau saya lempar begini minta maaf. Ketemu di jalan Bapak buang ya. Betul. Nggak akan Bapak pungut. Tapi kalau ingin menguji salah satu minyak kerbau jalang yang asli itu paling mudah. Jangan besok sekarang. Kalau besok sempat lari saya. Bapak beli hewan, ayam yang liar, jangan yang jinak atau burung. Nggak usah apa kasih saya duit. Ambil 5.000, masukkan di kotak amal, di masjid, terserah di mana saja. 1 tetes saya kasih. Oleskan di kepalanya. Lepas itu binatang liar itu, mau burung merpati, mau ayam, mau kucing, asal jangan binatang peliharaan ya. Oleskan, lepas 10 kilo. Saya kasih jangka 1 hari 1 malam. Wajib akan datang ke rumah saudara. Kalau tidak datang, bukan saya jaminkan yaitu telinga saya atau kepala saya, tapi saya jaminkan adalah akidah saya, Pak. Selama 8 tahun saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul ini. Coba ambil. Saya buka ini anak manusia. Apa yang terjadi di dalam diri ini anak manusia? Yang dipakai bukan botolnya, apa? Yang dipakai bukan minyaknya. 6.666 ayat yang tertanam dalam kitab suci Al-Quranul Karim, diambil, dipetik daripada dia punya intisari. Ini intisari daripada Al-Quran. Bapak bilang bohong, kafir karena tidak percaya dengan salah satu kitab suci Al-Quran. Itu bukan kata saya, Pak. Minta maaf. Apa yang saya ucapkan ini dalilnya kuat. Jangan salah. Karena tidak saya lepas agama keharingan saya. Kalau memang itu yang tidak saya yakinin, kalau ingin lihat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang ini asli minyak kerbau jalang yang saya bawa warisan peninggalan leluhur kami, yang kami biasa pakai bermain di kota-kota besar untuk memagar diri ini anak manusia, tolong minta dibuktikan. Kalau memang asli minyak kerbau jalang, salah satu penangkal perbuatan orang yang tidak baik, kembali kepada yang punya. Coba diteskan di batang tubuh ini anak manusia, rubahkan dia punya muka seperti manusia cindakau yang asli. Kalau memang juga ini asli minyak kerbau jalang untuk keselamatan pagar diri, benteng diri yang sudah tertanam ayat-ayat Allah di dalamnya, tolong minta dibuktikan kepada lapisan masyarakat yang ada di sini maupun orang tua laki-laki dan perempuan, bahwasanya yang dipakai bukan botol dan minyaknya, tetapi adalah doa yang tertanam di dalam ini minyak kerbau jalang. Wah, Mang, mungkin keluar asap itu kimia. Kalau kimia kena air itu pasti luntur, Pak. Tidak percaya, coba siram tangan saya. Kalau dengan amang ini santai, jangan terlalu tegang. Kalau terlalu tegang nanti stroke, Pak. Kita manusia ini perlu hiburan, enjoy. Tapi ya enjoy yang bagus-bagus saja, ya. Nah, biar 16 drum Bapak siram dengan air, yang namanya doa tidak akan pernah tenggelam. Sekarang coba saya tempelkan di kepala ini anak manusia. Lihat jam tangan Bapak. Kalau tidak berubah, bubar semua yang nonton. Coba tutup. Cuma berdiri dulu ya. Saya minta tolong ya. Karena saya mau rubah ini anak manusia.
Oh mahal janji itu Pak. Janji itu adalah hutang. Hutang itu harus saya tepati. Datang satu main-main, gak main-main. Nah, nanti saya dibilang keramput, dusta. Wah, yang datang ini lain orangnya Pak. Minta maaf, maupun kawan, saudara, siapa saja boleh kita coba. Yang penting jangan ajak amang berkelahi. Itu saja. Karena orang Dayak itu paling takut berkelahi. Kalau dia memang asli orang Dayak, dia cinta damai. Ya, minta maaf. Siramkan lagi nak satu kali. Supaya jangan salah paham. Saya tidak mau menyesatkan umat Pak. Walaupun saya berasal beragama kafir. Saya tidak munafik. Kata guru saya, munafik itu dosa yang paling besar. Ya. Tetapi alhamdulillah 8 tahun saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jangan saya bilang pakai jimat, fitnah namanya. Ini pusaka leluhur kami. Lu gak pengen tes boleh. Gak pengen coba boleh. Bagaimana? Jangan dibacok. Ambil mandau, Bapak batok saya, Bapak tikam saya tidak kebal, manusia biasa, mati saya. Tapi kalau kepingin tes, Bapak punya anak nakal, susah dikasih ajar mengaji, omongan orang tua baru 1 kata, dia sudah 10. Disuruh mengaji, dia pergi main kelereng. Nggak usah beli. Mati kelaparan tidak saya jual Pak. Demi Allah, saya sebut nama Allah saya. Minta. Cuma jangan bendanya, airnya saja kasih minum. Tidak ada perubahan, berarti bukan aslinya minyak kerbau jalan. Lillahi ta'ala, wallahi karena Allah. Nah, sebenarnya tidak baik saya berbicara semacam itu. Coba siramkan. Budaya saya orang perantau, takut dengan perbuatan ilmu hitam. Niat saya baik, mencarikan nafkah untuk anak dan istri saya. Minta, jangan 1 botol, 1 tetes saya kasih. Ini dibeli 1.000-2.000 itu ilmu apa? Tai kucing. Saya yang bicara Pak. Ya, ilmu itu bukan diceritakan, dibuktikan. Guru saya, penguasa daripada ilmu gaib, sebelum Dayak tumbalkan dengan 7 tetes darah, coba tolong dibuktikan. Betul tidak ini anak manusia bisa berubah menjadi manusia cendak? Tahu? Izinkan saya tes 1 kali, di mana ini tempat supaya saya jangan terhutang janji atas kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, saya seorang hamba yang hina, tidak akan bergerak satu benda apapun tanpa izin daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah. Coba angkat lampunya. Saya buka. Saya main tidak lama Pak. Ya, habis main dagang. Laku dagangan saya alhamdulillah. Angkat. Taruh ke situ dulu. Taruh. Ambil guntingnya. Tepuk tangan dulu rame-rame lah supaya Dayak semangat. Mungkin Bapak tidak pernah melihat orang Dayak main seperti ini ya. Ini bukan hiburan dari Kalimantan Pak, dari Jawa Barat. Namanya Dabu Serapai. Nah, jadi jangan salah, orang Dayak juga pernah belajar. Saya bukakan dulu. Mana guntingnya? Bawa kemari. Nah, boleh rapat semua di depan tali. Yang penting jangan lempar duit 1.000-2.000. Saya anggap menghina itu. Mau sumbang anak yatim piatu. Nah, kalau mau minta, nggak usah beli. Ya, kita tes, kita coba supaya jangan amang ini berdosa, supaya jangan timbul fitnah. Ini saya tempelkan, saya tumbahkan dengan 7 tetes darah saya. Ini darah saya sendiri, Pak. Sakit Dayak, sakit. Tetapi lebih sakit hati saya kalau Bapak melihat dan tidak saya mainkan. Betul enggak? Nah, mana piringnya, pusakanya? Ini saya tempel. Oh Dayak, rumah saya sering kecurian. Kebun saya habis dimakan orang, kalau kata orang Jawa. Kita tes. Jangan beli, minta. Asal jangan 1 botol, 1 tetes. Siram 4 penjuru di mana kamu punya kebun. Siram 4 penjuru di mana kamu punya rumah. Radius 41 meter. Berani dia masuk. Demi Allah, Islam agama saya. Lillahi ta'ala walahi. Kalau dia bisa keluar, tolong kenal baik-baik, saya punya muka yang kayak simpang 4 ini. Betul. Anggap saya pencurinya di rumah saudara. Tidak perlu kita diperbudak dengan harta, Mas. Minta maaf, biar Bapak pagar tinggi. Kalau memang sudah nasib Bapak mau dirampok, tetap terbongkar itu. Betul enggak? Nah, itu sudah pasti nih saya teteskan. Jelek, bendanya tidak baik, Pak. Ini yang dicerita jimat. Yang lebih aneh lagi,
Ya ini minta maaf, jangan tersinggung. Ambil satu tetes pelet perempuan ini. Pelet janda itu. Pelet gadis itu. Yang saya takut satu, kepelet nenek-nenek. Yang kedua, kepelet istri polisi, istri tentara. Insya Allah Bapak selamat itu. Selamat. Nggak ada minyak pelet itu, Pak. Mau tahu minyak pelet yang asli, Pak? Mau tahu? Kata orang Cina, lui. Orang Arab bilang fulus. Bahasa Indonesia duit. Kalau nggak salah bahasa using, apa namanya? Inggris, money. Keriput muka, gigi ompong, tapi Bapak punya sarang burung walet 7, mobil BMW parkir 10, rumah mencakar langit, sehari ini itu bisa Bapak dapat. Hukumnya pasti, itu minyak pelet yang tersakti di atas dunia. Betul enggak? Kalau saya punya minyak pelet, ngapain saya berteriak di kaki 5 ini, Pak? Saya datang ke Jakarta, saya lihat artis yang cantik, yang mana yang cantik banyak duit, saya pelet biar jadi istri saya. Saya tidak perlu kerja, ngetek, kopi, makan, minum, tidur. Ya, karena saya berbicara harus masuk akal. Ya, saya tidak mau berbicara di luar akal pikiran manusia. Mari saya ambilkan satu tetes, saya tumbangkan. Ini sudah 40 tahun tinggal dalam rumah. Tapi hari-hari tidak ada ketenangan. Ribut aja terus. Duit ada, harta punya, tapi tidak pernah ada ketenangan. Nah itu koreksi diri. Berdoa sudah. Kenapa doa saya tidak diterima Tuhan? Bukan Tuhan yang tidak adil. Berarti doa Bapak itu ada yang salah. Ada yang salah. Niat Bapak yang tidak bagus. Karena Al-Quran itu tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji itu adalah hambanya. Betul enggak? Jangan salah. Minta maaf omongan saya kasar Pak, tapi untuk kebaikan. Kalau mau minta lillahi ta'ala wallahi, karena Allah, asal satu tetes, jangan satu botol. Saya kasih. Kalau satu botol jangan. Cuma janji. Pakai keselamatan dagang, bawa merantau, bawa kemana saja berjalan. Buktikan. Betul enggak minyak kerbau jalannya asli? Tapi kalau buktikan jangan besok, sekarang. Kita tes. Yang Bapak cari, apa ya? Yang Bapak cari ini kebanyakan anak muda sekarang yang dicari itu ilmu begini. Dibacok kira-kira besi ini tengkok. Ditabrak mobil tidak mati. Dia bilang jago. Bukan jago. Bapak belum ketemu apesnya. Tidak ada orang kebal itu kekal di mana muka bumi Tuhan. Yang kekal itu cuma Allah tunggal. Satu, Pak. Tidak ada yang lain. Kalau daya di kampung saya ada orang yang kebal. Dibacok tidak apa-apa. Ditikam tidak apa-apa. Jangankan ditikam. Digilas dengan mobil itu yang setung untuk mengaspal jalan pun tidak lempeng. Itu bukan kebal. Tuhan masih kasihan sama dia. Coba kalau Tuhan sudah murka. Nggak usah kena besi, Pak. Bapak jalan ke pasar, terpeleset tai kucing, kalau kata Tuhan mati, Pak. Betul enggak? Nggak perlu kena ini besi. Ini sebagai saksi saja satu orang. Assalamualaikum saudara. Jangan marah ya. Boleh minta tolong ya. Ikhlas ya. Saya nggak minta duit kamu. Masuk ke dalam 2 langkah. Kalau sudah ada izin saya nggak apa-apa. Duduk saja. Nih supaya jangan dibilang main sulap. Jangan dibilang main sihir, balik mata. Makanya saya bilang rapat di depan garis, Dayak bukan minta duit. Yang datang ini bukan perampok, bukan maling, Mbak. Minta maaf. Di kantor polisi, di mana saja saya buka, di kampung, di kota, saya selalu minta izin. Yang datang ini bukan pedagang obat liar, Pak. Minta maaf ya. Nah itu. Agamanya apa? Saya bertanya satu. Percaya dengan kebesaran ilmu? Yang betul. Apa dasarnya kamu percaya dengan kebesaran ilmu? Mudah masih, Pak. Mudah. Tapi kadang-kadang bohong, keram putihnya, dustainya wajar. Tapi dia belum tahu. Tapi suatu saat apabila dibukakan telinganya dengan Allah,
dibukakan mata batinnya, mata marifatullahnya dengan Allah, hatinya dibukakan, tirai sedikit, baru bapak astagfirullah. Pasti agamanya apa? Baca 2 kalimat syahadat. Maaf Pak ya, kalau saya bilang untuk begini saya jual 100.000, ini berebut kayak kacang goreng ini. Kapan perlu tes sendiri, coba sendiri, bapak coba bayar 100.000. Oh yang terutama yang jaga-jaga malam itu wajib, dan dati berutang berani dia. Betul ini saya bilang ini. Iya, dengan saya tidak ada mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan itu manusia Pak, tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Sudah, boleh minta rambut. Ini tidak tajam Pak, tidak percaya kan, pinjam. Iris kuping bapak sebelah, kalau putus sambung sendiri. Jangan dilepas. Putus rambut kamu 1 lembar saja tempelin kepala saya. Luka kamu punya kulit, ludahi muka saya. Itu mau bapak bilang kebal, bukan kebal, selamat namanya. Orang mau niat jahat tidak jadi, benci tidak jadi, karena kenapa? Dikuncikan dengan Tuhan hatinya. Jangan cari yang kebal, hati berdarah. Itu sudah banyak contoh, termasuk saudara saya sendiri. Coba saya pinjam. Yang intinya kalau bapak pakai untuk membuka pintu lawang rezeki, jangan dibikin jimat, minta. Tapi kalau bapak punya beli, lebih bagus saya mati kelaparan, keluar daripada agama Islam, demi Tuhan tidak berbuat. Banyak orang di pinggir jalan cerita minyak kerbau jalan, sekarang kita tes di tempat. 1 lembar aja. Nggak tajam tumpul, nggak percaya tumpul, tes sendiri. Iris di telinga, kalau putus sambung sendiri. Saya tidak punya ilmu rawa-rontek untuk nyambung. Karena saya berbicara apa adanya. Mari saya tumbangkan dengan darah. Buka tangannya dulu. Daduk kayak mesin gapa domping 220. Dayak namakan manusia. Kalau ada orang bilang Dayak makan manusia itu bohong. Bukan orang keturunan Dayak. Tidak ada. Terkecuali Sumanto. Minta maaf ya. Siapa nama kamu? Kira-kira kalau Bapak Dayak kasih kenang-kenangan mau apa enggak? Ah yang betul. Kamu pakai apa coba? Boleh saya ucapkan satu kata? Sebutkan lagi satu kali nama kamu apa? M itu kan singkatannya Muhammad. Betul? Muhammad itu aksaranya 20 apabila kita ambil daripada bilangan huruf hijaiyah. Yang biasa anak bapak suruh mengaji alif coba tak, betul enggak? Ya. Oh, saya tidak bisa ngeramal tangan Pak. Yang ngeramal tangan tuh Ki Joko Boto. Ya. Saya orang normal, bukan orang tidak normal. Tapi kalau bapak ingin menguji satu kata, cuma jangan tersinggung ya. Ah, minta maaf dengan ibu kamu. Paham? Mari saya bukakan. Sebutkan nama. Kalau saya kasih pakai untuk kebaikan, melamar pekerjaan pakai, merantau pakai, ya dagang bawa untuk syarat rumah, simpan rumah, melaut pakai. Di mana saja kamu berada, lillahi ta'ala, walahi karena Allah. Insya Allah kalau niat kamu baik, Tuhan tidak minta ingkar janji. Assalamualaikum. Silakan. Saya tumbangkan dengan darah dulu Pak. Raw dibadai. Silet Pak. Saya tidak kebal, tandanya saya tidak kebal. Ada usah batang berbiak saja. Biar satu tetes ini enggak jadi saya makan 7 piring belum tentu dari darah, betul enggak? Itu pasti. Tapi lebih malu hati saya kalau saya pakai, saya berikan dengan saudara tidak bermanfaat. Baik, malu besar. Karena harga diri saya bukan begitu Pak. Mari.
Coba mana guntingnya bawa kemari. Tolong rapat di depan tali Pak, saya buka, tolong dipotong. Betul enggak manusia cendakia itu? Kena urat ini. Daya juga dari dekat lama. Oh Daya, kalau begitu bagus. Saya ingin minta atau ingin beli. Kalau Bapak beli, mati kelaparan enggak saya jual. Mau teman, saudara, siapa saja yang kenal dengan Amang, ini sekali seumur hidup Amang titipkan pusaka minyak kerbau jalan yang aslinya tidak benar minyak kerbau jalan. Mudah-mudahan Dayak tidak selamat nanti pulang. Makanya kalau ada orang Dayak siapa saja, boleh nanti tukar pengalaman sama saya supaya jangan tersalah. Asal 1 tetes. Emang saya minta sekarang boleh. Saya bekerja di kantor, saya pegawai di kebun, di sawah, di laut Pak Dayak. Saya takut dengan ilmu hitam, perbuatan, duti, perang maya. 41 meter kembali kepada Sang Pencipta. Kira-kira kalau saya kasih 1 tetes ada yang mau enggak? Hah? Ada yang mau enggak? Saya tanya dulu. Cuma enggak banyak, 5 orang. Ada yang mau enggak?